Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lul Ramadhan Nugraha dari kelas 11 MIPA 1, absen 17, dan akan mempresentasikan tentang Pangeran Antasari. Jadi, siapa sih Pangeran Antasari ini? Jadi ya, beliau merupakan seorang pahlawan nasional yang berasal dari Kalimantan Selatan, yang menorehkan jejak sejarah yang tak seharusnya kita lupakan perjuangannya dalam melawan penjajahan dan ketidakadilan. Dalam presentasi kali ini, saya akan membahas secara lengkap biografi Pangeran Antasari mulai dari latar belakang hingga peran heroiknya dalam melawan penindasan. Jadi kita akan mulai dari latar belakang keluarga beliau. Dimulai dari beliau sendiri, yakni Pangeran Antasari. Beliau lahir dari tanggal 20 Februari 1809 di Keraton Pagatan, Kesultanan Banjar yang saat itu menjadi wilayah bagian dari Kalimantan Selatan. Beliau memiliki keturunan bangsawan dan terlahir dari keluarga yang memiliki pengaruh dari wilayah tersebut, yakni ayahnya. Ayahnya memiliki nama Sultan Muhammad Seman, merupakan penguasa yang dihormati di Kerajaan Banjar. Jadi saat beliau masih kecil, Pangeran Antasari dididik untuk terbiasa hidup di luar wilayah kerajaan, untuk berbaur dengan masyarakat-masyarakat kecil di sana. Sehingga tidak heran jika kita melihat Pangeran Antasari memiliki jiwa sosial yang sangat tinggi akibat dari kehidupannya yang berada di luar kerajaan. Selain itu, oleh ayahnya, Pangeran Antasari dididik untuk anti pada penjajahan Belanda, sehingga dia memiliki tekad yang sangat kuat untuk tidak gentar melawan penindasan yang dilakukan oleh Belanda. Sebagai seorang keturunan bangsawan yang sering hidup di lingkungan masyarakat kecil, dia begitu paham mengenai perasaan dan penderitaan rakyatnya yang diterima karena merasa tertindas oleh Belanda. Jadi beliau ini pernah melakukan perang terhadap VOC. Pada awal abad ke-19, Hindia Belanda meluaskan pengaruhnya di wilayah Kalimantan Selatan, termasuk Kesultanan Banjar. Pangeran Antasari sebagai seorang pemimpin yang peduli terhadap rakyatnya pada wilayah tersebut menolak penindasan yang dilakukan oleh VOC, yaitu perusahaan dagang Belanda. Pada tahun 1859, Pangeran Antasari memimpin perlawanan terhadap VOC. Ia berhasil menyatukan suku-suku Dayak yang ada di Kalimantan Selatan untuk menghadapi penjajahan. Perang Banjar yang dipimpin oleh Pangeran Antasari menjadi salah satu perang seni dan mendalam terhadap kolonial. Dan pada 14 Maret 1862, Pangeran Antasari berhasil dinobatkan menjadi pimpinan pemerintahan tertinggi pada Kesultanan Banjar. Beliau menyandang gelar penembahan Amiruddin Khalifatul Mukminin, yang memiliki arti pemimpin pemerintahan, panglima perang, dan pemuka agama yang tertinggi. Sayangnya, perjuangan Pangeran Antasari tidak berakhir dengan kemenangan yang mutlak. Ya, pada tahun 1862, beliau tertangkap oleh pasukan VOC dan diasingkan ke Pulau Jawa, atau pada tahun tersebut disebut dengan Pulau Java. Pangeran Antasari meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 1862 di Surabaya. Jadi, kesimpulannya, namun meskipun beliau telah tiada, warisan dan semangat perjuangan Pangeran Antasari tetaplah hidup. Pada tahun 1961, pemerintah Indonesia secara resmi menetapkan Pangeran Antasari sebagai pahlawan nasional atas jasanya dalam memperjuangkan kemerdekaan dan keadilan bagi rakyat Kalimantan Selatan. Pangeran Antasari dengan keberaniannya menghadapi penjajahan dan melindungi rakyatnya menjadi simbol perlawanan dan patriotisme. Semoga presentasi saya kali ini dapat menginspirasi generasi selanjutnya untuk menghargai nilai-nilai keadilan, kemerdekaan, dan perjuangan tanpa kenal lelah. Pangeran Antasari tetap hidup dalam sejarah Indonesia sebagai pahlawan yang gigih, berdedikasi untuk melawan ketidakadilan dan penjajahan. Sekian, terima kasih.